Ada yang kira-kira teman-teman belum paham, silahkan teman-teman tanyakan. Mudah-mudahan materi dari mentoring malam hari ini bisa ada manfaatnya buat teman-teman semua. Dari saya mungkin segitu dulu, Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau teman-teman ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, berbeda luar biasa pembahasan untuk malam hari ini terkait masalah jiwa. Siap. Jadi untuk mengawali Kang, jadi terkait masalah jiwa ini kan di sana kalau kita bahasan istilah kita ya, ada aku 1, aku 2, aku 3 ya kan. Oke. Sana kembali ke sana. Jadi kan jiwa, kalau kita lihat dari beberapa ayat tadi sampaikan oleh Coach Geza, masalah jiwa ini kalau kita sambungkan dengan surat Asyam ya kan, maka sempurnakan juga penciptaan masalah jiwa. Ya. Jadi di sini jiwa tadi juga dilanjutkan di ayat berikutnya, dan barang siapa yang menyucikannya maka beruntung dia, qad aflaha man zakkaha, terus lagi, dan barang siapa yang mengotorinya maka merugilah baginya, kan begitu. Jadi gini Kang, jiwa itu kan dipengaruhi oleh, kalau kita lihat kan ada PPE ya kalau jiwa ya. PPE, di sana ada pikiran, kemudian ada perasaan dan emosi. Nah, terkait masalah tadi, masalah luka batin juga. Jadi Kang, jiwa ini kalau secara penciptaannya itu, jiwa dan juga ketika ruh itu ditiupkan ke dalam jasad, apakah langsung bebarangan jiwa juga tercipta, atau karena jiwa ini tercipta semenjak ketika kita itu mulai mengenal dengan namanya identitas Kang. Karena kan bahwasannya yang menjadikan anakmu itu menjadi majusi dan segala macam itu kan tergantung kepada kedua orang tuanya, ataupun ketika dia memberikan pendidikannya. Nah kan gitu. Nah ini gimana Pak Kang, penjelasannya? Jadi kan kalau macam kita ini kan, kalau sudah saat ini kan ya kita juga nggak bisa menyalahkan sepenuhnya orang tua kita. Memang mungkin sebangunan orang tua kita seperti itu. Maka dengan adanya mentoring ini kan kita juga bisa memperbaiki diri, terus kemudian kita berusaha untuk nantinya akan memberikan wawasan ini kepada anak-anak kita ataupun cucu kita kan. Nah itu gimana kan kira-kira? Oke, siap Kang. Jadi pembahasan masalah jiwa ini teman-teman, ini tadi balik lagi bahwa tujuan utama dari atau misi jiwa kita yang sebenarnya itu adalah untuk membuat diri kita bahagia. Kita nih pada saat kita di alam ruh dan kita ditiupkan ke dalam sebuah jasad di dalam janin gitu ya, jiwa kita ini sudah Allah ini sudah menyempurnakan penciptaan dari jiwa kita di dalam penyempurnaan kita, di dalam penciptaan kita gitu Kang. Yang mana gini teman-teman. Ini saya agak sedikit mengajak teman-teman semua untuk berefleksi. Kalau kita bicara jasad nih, disitulah ada yang namanya status yang bahkan bukan hanya dikasih oleh figur otoritas. Ada juga identitas-identitas yang bahkan itu dikasih sama Allah. Contoh, jenis kelamin. Jenis kelamin itu adanya pada saat kita berada di dalam sebuah tubuh fisik. Pertanyaan saya, di luar tubuh fisik kita, apa yang membedakan saya atau misalnya Kang Abu nih sama istri gitu? Kalau kita bahas masalah konseptual Mars dan Venus, emosi, logika gitu ya, laki-laki, perempuan gitu ya, menstruasi, mimpi basah, tingkat dewasa, karakter dan lain sebagainya, itu semua masalah fisik ya Kang, itu semua masalah jasad gitu. Nah kalau kita bicara masalah jiwa, pada saat kita terlepas dari tubuh fisik ini, itu kita tidak lagi membahas yang namanya laki-laki perempuan. Kita sebagai zat, kita tidak lagi membahas yang namanya bahwa
identitas itu udah benar-benar kita lepasin gitu loh Kang. Jadi balik lagi tadi, Allah pada saat Allah membuat kita menjadi ruh nih, Allah menciptakan kita sebagai ruh. Allah itu sudah menyempurnakan ruh itu. Bahkan tadi saya bilang, kalau kita mau bahas kenapa sih Nabi Muhammad itu disebut Ummi gitu. Ummi itu artinya bukan yang tidak bisa membaca, tapi Ummi itu artinya adalah orang atau makhluk yang tidak ada batasan, tidak perlu sebuah tidak perlu sebuah struktur pemikiran rasional yang konkret di dalam dirinya atau di dalam fisiknya gitu loh Kang. Contoh gini, kita yang tadi kita bahas nih sama-sama, mau itu perempuan, mau itu laki-laki, mau itu miskin, mau itu kaya gitu ya, kita nih dikasih vibrasi sama Allah ke dalam, yang Allah kasih tuntunan ke dalam jiwa kita, cahaya atau malaikatnya kita gitu ya, dalam bentuk vibrasi rasa di dalam diri kita ini, sehingga kita ini mau gak mau secara fitrah sebenarnya dipaksa untuk menyadari untuk saya ini harus kesini, saya ini begini, saya ini begitu. Nah dasarnya itu dulu Kang. Jadi Allah itu udah ngasih rezekinya, Allah ngasih tuntunannya, Allah ngasih jalannya gitu untuk kita hidup di dunia nih. Bahkan tadi saya bilang, teman-teman nggak perlu ngerti Quran. Yang penting jangan mereject semua rasa atau vibrasi yang udah Allah kasih di dalam hati teman-teman. Itu udah cukup kok gitu. Apalagi dengan teman-teman dikasih Quran, teman-teman dikasih Rasul gitu ya, sebagai pembawa wahyu, pembawa kebenaran secara konkretnya nih, karena Allah tahu kita itu selalu berpikir secara logika dan nalar gitu ya. Pada akhirnya itulah yang membentuk kita mulai nih. Kenapa tadi saya bahas Allah sendiri ngasih kita identitas kok Kang di tubuh ini. Salah satunya misalkan gender gitu ya, laki-laki, perempuan. Maka kenapa pada saat kita di sesi pertama nih Kang, yang kita bahas penciptaan ruh, kan ada pertanyaan dari Kang Abu nih, masalah Adam dan Hawa gitu ya. Nah di sini yang saya tanya nih, terlalu eksplisit kalau kita bicara perspektif Adam dan Hawa itu dalam sebuah bentuk physical gender gitu. Adam tergoda karena hasutan dari Hawa, yang mana Hawa ini adalah bentuk sifat rasa, karena dua-duanya pada saat itu belum berbentuk fisik gitu. Kita nih sebagai Adam di sini, sekali lagi saya bilang teman-teman, kita di luar tubuh kita itu bukan dalam artian gender laki-laki perempuan. Makanya kenapa kalau Quran itu selalu membawa seolah-olah perspektifnya kok laki-laki gitu ya, karena pendekatannya adalah sebagai khalifah gitu, yang kita masuk ke laki-laki atau perempuan, ke gender ini, status yang dikasih sama Allah, identitas yang dikasih sama Allah, itu pada saat kita ada di tubuh fisik gitu Kang. Nah setelah kita masuklah ke tubuh fisik gitu, mulailah kita mendapatkan sebuah identitas-identitas di dalam diri atau di dalam kehidupan kita, yang mana tadi identitas-identitas ini tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah kita di dalam hidup kita. Contoh gini, mungkin kalau yang teman-teman yang nonton YouTube streaming bisa ngelihat ya, ini namanya gelas nih gitu ya, ini namanya gelas. Nah si gelas ini nih teman-teman, si gelas ini itu dia nggak pernah ngasih nama dirinya sendiri bahwa saya adalah gelas. Sepakat ya? Kita di dalam hidup kita, di dalam semua hal yang terjadi di dunia ini, itu kita tuh nggak pernah ngasih identitas diri kita secara mandiri gitu loh teman-teman. Karena kita tahu bahwa identitas itu terbentuk oleh lingkungan. Makanya kenapa orang yang mengkultuskan diri, saya adalah Rasul gitu, seringkali dianggap salah, karena identitas itu bukan pengkultusan diri gitu.
Identitas itu diciptakan untuk membuat sebuah atau memudahkan hidup kita menjadi, oh kalau itu namanya Kang Abu, oh kalau si ini namanya Gelas, oh kalau si ini namanya Bu Dewi misalkan gitu. Tapi karena kemelekatan kita terhadap realitas-realitas dunia ini, akhirnya itulah yang menyiksa kita, menyiksa jiwa kita, Kang. Gitu. Dan ini yang mengerikan gitu loh, Kang Abu. Yang mengerikan karena apa? Karena tadi saya bilang, jangankan kita bicara dunia gitu. Kalau kemelekatan ini sudah sangat terbawa di dalam hidup kita, mungkin ada teman-teman yang baru gabung juga. Saya ulangi dikit aja. Jadi tadi saya bahas mulai dari yang namanya kemelekatan, atau yang kita sebut dengan kita ini kalau ada di kemelekatan gitu ya, kita merasa diri kita ini tersiksa gitu, Kang Abu. Kita merasa diri kita ini tersiksa. Nah, mulai tuh kita sekarang, teman-teman yang hadir nih di mentoring sekarang, atau teman-teman yang lagi nonton tayangan ini gitu ya di YouTube, mulai nih mengenal yang namanya kesadaran diri gitu, Kang, awalnya gitu ya. Kesadaran diri ini apa sih? Ujung dari kesadaran diri ini adalah Islam. Islam sebagai identitas, atau Islam sebagai Islam sebagai kecerdasan. Saya bilang ini adalah Islam sebagai kecerdasan, bukan sebagai identitas gitu. Karena kalau kita bicara Islam itu artinya adalah berserah kepada Allah atau berserah kepada Tuhan. Gitu. Yang tadi kita bahas juga di surat Al-Isra ayat 14. Di surat Al-Isra ayat 14 itu tadi kita udah bahas, siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya sendiri. Siapa yang tersesat, itu di ayat 15-nya. Di ayat 14-nya, bacalah kitabmu, kata Allah gitu. Coba baca kitabmu gitu. Baca kebenaran yang menurut kamu benar tuh, baca gitu. Yang menurut si akal pikiran, yang menurut kita bicara fisik ya. Kita bicara akal pikiran nih. Yang menurut akal pikiran kamu itu benar tuh, baca gitu. Terus tunjukin, atau cukupin deh, nggak usah tunjukin, cukupin dirimu sampai dengan hari ini, atau pada hari ini aja gitu, kata Allah gitu di surat Al-Isra ayat 14. Mana dari kitabmu itu yang bisa sebagai penghitung atas amal dari dirimu gitu. Di ayat 15-nya, Kang Abu, di ayat 15-nya, karena kata Allah gitu, siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya gitu. Artinya apa? Artinya Allah itu ngasih petunjuk itu bukan secara tafsir Quran harfiah, secara logika yang kita baca nih. Kalau tulisannya satu orang bilang ini tulisannya siapa, terus semua orang sepakat, oh iya ini artinya siapa. Bukan gitu. Maka dari itu kenapa kalau Quran kita masukin ke dalam sebuah logika kita itu akan hancur berantakan, teman-teman gitu. Karena bahasanya Allah itu bahasa rasa, bukan bahasa logika, bukan bahasa harfiah seperti yang kita pelajari dan kita yakini sampai dengan saat ini gitu. Sesungguhnya, balik lagi gitu, kata Allah, sesungguhnya ia mendapat yang mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Dan siapa yang tersesat, sesungguhnya akibat kesesatan itu hanya akan menimpa dirinya gitu. Kesesat di dalam diri ini adalah salah mengartikan semua kejadian-kejadian yang ada di dalam hidup kita yang diterima oleh si fisik ini, kita masukin nih ke dalam jiwa kita. Kita anggap itu semua sebagai sebuah kebenaran yang kita merasa karena ini hidup kita gitu ya. Seringkali nih bahasa ekstrimnya ya, Mas Abu, seringkali kita ini nggak ikhlas kalau hidup kita ini diatur sama Allah.
pertanyaan saya yang sederhana, kita mau nggak atau kita rela nggak kalau hidup kita ini diatur semua sama Allah, supaya kita nggak capek, supaya kita nggak lelah, supaya nggak banyak masalah, supaya nggak overthinking gitu, Kang Abu. Gitu. Jadi balik lagi tadi masalah jiwa. Jiwa itu teman-teman jangan ngebayangin bahwa identitas yang teman-teman sekarang nih yang ada gitu ya. Pada saat kita pulang, tadi kita bahas Al-Isra, kita bahas Al-Sajdah gitu. Jangan dibayangin bahwa kita itu akan ngumpul di sebuah lapangan gitu ya, di padang mahsyar, kita akan ditanya semua sama Allah gitu. Enggak gitu, teman-teman. Karena kata Allah, kita itu akan menghadap Allah itu secara personal, satu persatu. Kita lahir sendiri, kita pulang pun sendiri. Kita lahir tidak membawa identitas dunia, kita pulang pun kita tidak membawa identitas dunia. Pada saat kita masih membawa semua identitas-identitas dan kemelekatan realistis dunia, disitulah masalah itu akan timbul. Bahkan bukan hanya pada saat nanti kita sudah ada di alam akhirat. Itulah yang menjadikan kita tersangkut di alam barzah, dan itu pula lah yang menjadi sumber penderitaan kita selama di dunia gitu loh, Kang Abu. Nah, yang hebatnya gini, Kang Abu. Kalau kita udah ada di kalau tadi Kang Abu bahas bahwa aku 1, aku 2, aku 3 ya, Kang Abu. Kalau kita udah ada di level aku 2 atau kita ada di level aku 3 nih, yang kita tidak membawa lagi fisik gitu ya. Kita tidak membawa lagi jasad gitu. Kita nih udah memandang segala sesuatunya tuh udah tidak menjadi sebuah masalah gitu, teman-teman. Allah mau ngapain ya udah terserah Allah aja gitu. Allah mau saya nih lapar, saya nih takut besok saya nggak bisa makan gitu. Contoh ya, ini contoh misalnya. Saya nggak punya uang, saya takut saya besok nggak bisa makan. Akhirnya saya punya kecemasan gitu. Kalau kita udah sadar bahwa yang butuh makan itu adalah kita secara fisik, bukan kita secara jiwa, bukan kita secara soul, kita nih udah gak akan kebebanin sama masalah lapar itu gitu. Maka kenapa orang yang kita nih akhirnya jadi happy, hidupnya jadi bahagia gitu, teman-teman. Maka kenapa orang yang bahagia itu dia bisa menjalani sesuatunya tanpa merasa ada kekurangan. Dan itulah arti dari kebahagiaan pada saat kita udah bisa memilah fisik atau aku 1, ego, emosional atau aku 2, mentality atau aku 2, dan jiwa atau aku 3 gitu. Gitu, Kang Abu. Teman-teman bahas ini pusing nggak? Jangan ada yang pusing. Bahas aku 1, aku 2, aku 3. Ya memang itu perlu juga, Kang, untuk aku 1, aku 2, aku 3, biar nanti setiap pembahasan tuh kayaknya itu selalu sambung, selalu terbawa, itu aku 1, aku 2, aku 3 selalu tersambung ya kan. Jadi intinya kembali ke netralitas ya, Kang ya. Jadi kan takwa haqqatu qati wala tamutunna illa wa antum muslimun ya kan. Kang Abu boleh saya potong dikit nggak? Dikit aja. Karena Kang Abu tadi bawa netralitas. Teman-teman gini, kita nih bisa connect sama Allah, kita bisa nyambung sama vibrasinya Allah pada saat kita ada di satu titik yang kita netral, atau yang itu yang disebut netralitas tadi, yang disebut sama Kang Abu gitu ya. Nah, kunci dari netralitas adalah kalau bahasa kita nih sekarang proper atau layak atau nyaman atau bahagia atau happiness. Kebanyakan teman-teman, kenapa saya tadi tergelitik gitu, karena mumpung dibahas sama Kang Abu, kebanyakan kita menganggap proper itu, yang disebut layak itu, kalau kita makan 3 hari sekali, kalau kita makan gitu loh. Kebanyakan kita menganggap sebuah netralitas itu adalah kelayakan dari sisi materialistik. Yang sebetulnya proper atau netralitas itu adalah kita udah tidak menganggap semua hal ini seperti halnya kita melihat fisik kita atau jasad kita secara emosional gitu.
kita udah melihat segala sesuatunya itu menjadi sebuah hal yang netral aja. Toh semuanya adalah ketetapannya Allah, semua masalah akan kembali ke Allah gitu loh teman-teman gitu.